Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clementina Suarlembit, NPM 121142012102499. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan, mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang diampu oleh Ibu Dede Suma, SCAP, NS, MCAP. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan manusia. Proses pernapasan merupakan proses mengalir udara ke paru-paru, memasukkan oksigen ke dalam tubuh, dan membawa karbon dioksida kembali ke udara. Sistem pernapasan tidak hanya melibatkan paru-paru, tetapi juga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan lain-lain. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Oksigen dari udara berdifusi dari paru-paru ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari dalam darah ke paru-paru. Struktur pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung terdiri dari bagian luar yang terdapat terlihat dan rongga hidung. Bagian dalam yang terletak di dalam septum nasi sebagai rongga hidung kanan dan kiri. Udara masuk melalui bagian-bagian yang disebut meatus. Dinding dari meatus disebut konka. Dinding tersebut dibentuk oleh tulang wajah, konka hidung bagian bawah dan tulang etmoid, bulu hidung, lendir, pembuluh darah, dan sila yang melapisi rongga hidung akan menyaring, melembabkan, menghangatkan, dan menghilangkan kotoran dari udara. Yang berikut, faring. Faring adalah organ menerima udara yang masuk dari hidung, tempat saluran eustachius yang menyematkan tekanan udara di telinga tengah. Konsistaring terletak di belakang. Yang berikut, laring. Laring menerima udara dari laring-faring. Laring terdiri dari 9 keping tulang rawan yang bergabung dengan membran dan ligmen. Epilogis merupakan bagian pertama dari tulang rawan laring saat menelan makanan. Yang berikut, trakea. Trakea merupakan saluran fleksibel yang panjang 10-12 cm, 4 inci dan berdiameter 2,5 cm, 1 inci. Dindingnya terdiri dari 4 lapisan yang terdiri dari yang pertama, mukosa. Merupakan lapisan terdalam trakea. Mukosa mengandung sel Goldberg yang dapat memproduksi lendir dan epitel pseudoratif bersila-sila, menyapu kotoran menjauhi paru-paru dan menuju ke arah faring. Yang kedua, submukosa merupakan lapisan jaringan ikat yang areolar yang mengelilingi mukosa. Yang ketiga, bronkus. Bronkus utama adalah 2 tabung yang bercabang dari trakea untuk kiri dan kanan. Paru-paru bronkus kanan lebih gemuk dan pendek serta lebih vertikal dibandingkan dengan bronkus kiri. Dibagi ke dalam 5 bronkus sekunder. Masing-masing lobus dikelilingi oleh jaringan menyambung pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfatik. Bronkus memiliki cila yang berfungsi menangkap partikel-partikel pendorong sekret ke atas untuk selanjutnya dikeluarkan melalui bentuk atau ditelan. Yang berikut, bronchiolus adalah percabangan yang ukuran seluruhnya telah mengecil sampai berdiameter 1 m dan turut dalam menyusun
lobulus paru di dalam paru-paru masing-masing. Bronkus utama bercabang dengan diameter yang lebih kecil, membentuk bronkus sekunder, lobar, bronkus tersier segmental, bronkus terminal 0,5 diameter, dan bronchioles bernapas mikroskopis, dinding utama bronkus yang dibangun seperti trakea. Tetapi cabang dari pohon semakin kecil, cincin tulang rawan yang mukosa yang digantikan oleh otot polos. Root alveolus. Saluran alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Setiap saluran alveolar diperbesar seperti gelembung sepanjang-panjangnya. Masing-masing pembesar disebut alveolus dan sekelompok alveolar yang bersebelahan disebut kantung alveolar. Beberapa alveoli yang berdekatan dihubungkan oleh alveolar pori-pori. Yang berikut paru-paru. Paru-paru adalah sepasang kerucut berbentuk badan yang menempati thorax, mediastinum, rongga yang berisi jantung, memisahkan kedua paru-paru. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan dibagi oleh virusa, masing-masing menjadi dua dan 3 lobus. Setiap lobus paru-paru dibagi ke segmen bronchopulmonalis, masing-masing dengan bronkus tersier, yang dibagi lagi menjadi lobus, masing-masing dengan bronchiolet terminal, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan saraf penembus masing-masing lobus. Setiap paru-paru memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama, puncak dan dasar mengidentifikasi sebagian atas dan bawah dari paru-paru. Yang kedua, permukaan masing-masing paru-paru perbatasan tulang rusuk, depan dan belakang. Yang ketiga, di permukaan mediastinal media, di mana masing-masing paru-paru menghadapi. Selain paru-paru, saluran pernapasan pembuluh darah dan pembuluh limfatik memasuki paru di hilus. Sekian dan terima kasih.